semakin diangkat semakin berat. Tolong kan, boleh dikasihkan kalau saya kasih ulang. Susah ya, bro. Oke, sekarang tangannya sudah normal, sekarang normal sekali, oke. Aman ya? Sudah aman? Oke, bro, untuk radiator sebelah dulu. Ini apa? Itu bukan bro. Buka tangan bro. Itu ada kamera di situ. Oke, begini. Merokok? Tidak, merokok. Oke, ada yang punya rokok tidak? Satu batang saja. Tidak, masalah jaga kesehatan saya percaya. Cuma tadi sepertinya bertolak belakang dengan orang sehat. Itu tangannya kenapa tidak sampai seperti itu? Orang sehat sepengetahuan saya tidak mungkin sampai seperti itu. Ini kan rokok dari bapak ya. Dan anehnya rokok ini menempel di mulut dan susah untuk dilepaskan. Dan semakin dalam lagi. Semakin ingin dilupakan itu semakin susah untuk dibuang. Entah kenapa. Sekarang pegang seperti ini, ya. Dan tangan Anda menempel pada rokok dan susah untuk dilepaskan. Sekarang bisa difoto. Dia kan tadi bilang nggak merokok. Rokok kan? Susah sekali untuk dilepas, semakin ingin dilepas semakin susah, semakin ingin dilepaskan semakin susah sekali untuk dilepaskan. Dan sekarang anehnya saya tempelkan tangan Anda di sini. Tangan kiri Anda, tangan kanan Anda ketika ingin diangkat semakin susah sekali. Ingin dilepaskan semakin susah. Ini gaya orang sehat tidak seperti ini. Angkat semakin susah. Oke. Sekarang semakin susah sekali. Oke, usahakan sekarang. Nah, terus ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa ketika hipnotis itu dilakukan oleh seseorang itu penghipnotis, antara penghipnotis dengan subjek terhipnotisnya harus mempunyai kontak mata. Dan ada mitos yang mengatakan bahwa ketika ingin terhindar dari hipnotis itu harus menggunakan kacamata. Dan itu sebenarnya nanti saya ajarkan bagaimana cara untuk terhindar dari hipnotis. Tetapi yang harus saya katakan, kalau sudah saya katakan sebagai mitos, artinya itu bukan kebenaran. Ada yang bilang kan kalau kita menggunakan kacamata, ini ngapain orang ini? Hipnotis itu tidak mungkin terjadi. Oke, pertama saya akan menggunakan kacamata. Jadi kalau misalnya saya menggunakan kacamata, tidak ada kontak yang terjadi antara mata saya dengan Rudianto, benar ya? Tetapi sekarang lihat saya Rudianto, bisa jaga dia di belakang. Oke, sekarang ini normal. Terjadi seperti ini. Banyak orang bilang ketika kita menggunakan kacamata itu tidak akan terjadi. Saya menggunakan kacamata, artinya ada pembatas kontak antara mata saya dengan Suyat. Suyat itu si Rudianto. Ada teman saya di belakang yang akan menjaga, bisa maju sedikit. Ada ya? Oke, lihat saya, lihat mata saya baik-baik, ambil nafas dan tidur. Jaga, oke. Oke, bisa bantu, bisa dibaringkan nanti semua. Oke, sekarang tutup mata. Jadi terbukti bahwa yang mengatakan bisa terhindar dari hipnotis ketika menggunakan kacamata itu sebuah mitos. Buktinya saya menggunakan kacamata di sini. Dengarkan saya baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Saya minta Anda untuk menghitung dari 1 sampai 10 di dalam hati. Setiap hitungan tersebut mengirim Anda masuk ke alam bawah sadar yang jauh lebih dalam, ke alam tidur yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Nah, biasanya kejahatan hipnotis itu terjadi seperti ini. Tinggal diambil. Tapi nanti saya akan katakan kenapa kejahatan. Dan pegang dulu ya, itu saksi, jadi saya tidak pegang apa-apa. Saya ini tidak bawa dompet sepertinya. Oke, sekarang ketika Anda buka mata, Anda tidak mengingat apa-apa, bahkan Anda lupa dengan saya siapa. Bahkan anehnya, Anda lupa dengan nama Anda sendiri. Semakin ingin diingat, semakin lupa. Semakin ingin diingat, semakin lupa. Nama Anda mulai saat ini hilang dari pikiran Anda. Rudianto bukan lagi menjadi Rudianto, hilang. Semakin ingin menyebut nama Anda lupa dengan nama Anda. Dan ketika Anda buka mata juga, Anda tidak ingat dengan apapun yang barusan terjadi. 1, 2, 3, buka mata. Kenapa bro? Hai. Hello. Hai, kenapa? Ada apa? Hah? Nama siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Sander. Sehat. Sekarang namanya lupa. Itu ciri-ciri orang sehat atau orang sakit?
Nama siapa? Percaya tidak kalau misalnya saya bilang nama Anda itu Agung? Percaya? Tidak percaya? Kenapa? Tidak tahu. Punya bawa KTP di situ, bawa KTP? Tidak ada. Ada kenalannya di sini tidak? Ada kenalannya tidak? Mungkin saya jelaskan sedikit tentang hipnotis. Tadi kan saya melakukan sendiri. Bisa? Ada? Tidak ada ya? Yang di belakang tuh, yang di belakang tuh. Jadi ada ilmu pengetahuan baru, ada teori baru. Orang yang tidak merokok gampang lupa ingatan. Oke, jadi namanya nggak punya nama? Punya nama tidak? Ya saya yang bilang masanya dari Bung. Dan saya bilang mas. Nanti ketika ini sama nama Anda Oke, namanya siapa? Suryanto. Oke, Rubianto, jarinya ada berapa? Jari itu ada berapa? Ada 10, hitung satu persatu. Udah dikasih Yus. Ya, hitung satu persatu. 20 berapa? 20 tahun. 20 tahun. Umurnya berapa, Dik? Berapa? Ya? Bisa menghitung dari 1 sampai 10? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kenapa? Benar betul? Oke, ini benar-benar luar biasa. Oke, sekali lagi. Tambah 1, 8. Oke, jadi penjelasan dari yang kedua. Oke, dijatuhkan ke tangannya. Biasanya hipnotis dipergunakan untuk meningkatkan ingatan seseorang. Jadi ini adalah keterbalikannya ketika kita menghilangkan suatu informasi dari pikiran seseorang. Jadi hipnotis bukan cuma bisa untuk digunakan sebagai kejahatan, tapi dalam terapi kita bisa menggunakan itu untuk meningkatkan kualitas otak kita, bahkan sebuah nama. Ya bro ya? Iya, korban juga jadi ya. Oke, saya nggak panjang dari hidung. Yang lewat model ya. Masih bisa pinjam 1 menit ya? Masih sekolah, kuliah, kerja atau? Selesai Sekolah kelas berapa? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA pernah punya pacar atau punya istri? Tidak. Kenapa? Dilarang pacaran. Oh, dilarang pacaran. Kenapa? Alasannya kenapa dilarang pacaran? Karena Anda tahu menghitung atau seperti apa? Biasanya dilarang orang tua. Oh, begitu. Dilarang oleh orang tua. Iya. Artinya sudah lulus SMA Iya. dan tidak tahu menghitung dari 1 sampai 10. Tahu? Coba hitung lagi kalau tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Jatuh. Minta tolong satu mic-nya. Perhatikan posisi jangan sampai kan jatuh. Oke, angka 7 sudah lokal ya? Iya, menghitung dulu dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Bro, lihat, ini apa? Lihat. Kenapa itu kenapa? Bisa tolong, bisa pegang mic. Kenapa? Jelaskan kenapa? Ada apa? Dan sekarang Anda kaku, kaki Anda menempel dan tidak bisa berjalan sekarang. Oke, pertahankan posisi, jangan sampai terjatuh. Lihat, beranikan. Kalau misalnya tidak dilihat itu malah semakin menakutkan. Lihat. Ada apa? Sudah bisa menghitung, sekarang takut. Kenapa lagi ini anak ini? Tilu mata anak tilu. Oke, pertahankan posisinya, jangan sampai terjatuh. Oke? Kenapa? Coba sekarang dibuka. Kalau misalnya tidak dibuka, tangannya nanti nempel. Oke, lihat dulu. Kenapa? Biasanya setan. Terus tangkap, lihat. Coba. Kenapa? Ada apa? Malam-malam lagi tahu gua. Sekarang lihat. Itu sudah kembali normal. Coba lihat. Lihat. Normal. Buka mata. Oke, bisa buka mata sekarang. Bisa buka mata. Aman. Normal. Kenapa tangannya? Balik normal. Dan nanti di hitungan pertama, hitungan ke-1, buka mata dan bangunkan diri Anda sesadar-sadarnya. 10, 9, ambil nafas panjang dari hidung dan hembuskan lewat mulut. Rasakan relaksasi yang semakin dalam dan jauh lebih dalam dari sebelumnya. Dan ketika Anda membuka mata nanti, seluruh saraf di dalam pikiran Anda, dalam tubuh Anda, dalam sistem memori otak Anda menyimpan data lebih akurat dan lebih tajam dari sebelumnya. 8, bernafas panjang dari hidung dan hembuskan lewat mulut. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buka mata, bangunkan diri Anda sesadar-sadarnya. Dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, namanya siapa? Oke, namanya siapa? Rudianto. Oke, semuanya beres ya artinya. Dalam apa? Kenapa naik di sini kenapa? Dari apa? Yakin? Dari mana tadi? Di sini saja. Oke, bisa seperti ini tangannya. Lihat tangan saya kosong kan? Oke, saya simpan seperti ini. Anda pakai jam kan? Hilang. Oke, jamnya ada di situ. Kenapa bisa seperti itu? Ada apa ini? Oke, tepuk tangan untuk Rudianto. Jadi pikiran Marcel buktikan bahwa sugesti itu bisa berakibat buruk dan berakibat baik juga sebenarnya. Oke, nama saya Grace, selamat malam.